Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mutahhiril qulub muzakkin nufus. Wa salatullahi wa salamuhu ala atharin nasi qalba wa askahum nafsa habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq wal hiqdi wal hasadi wal kibri wal riya'i wa min jami'i amradil qulub. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirudz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satirul uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habib al mahbub warzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun anda berada. Alhamdulillah malam ini nikmat Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di sini, bertemu di sini. Semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah juga mempertemukan hati kita dalam cinta, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan seperti Allah telah memudahkan kita kumpul saat ini, semoga Allah memudahkan kelak kita berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan berat bagi kita yang jika tidak kita cermati, ternyata dari situlah sumber malapetaka, yaitu di saat kita sibuk mengurusi lahir kita, jasad kita, perilaku lahir kita. Mungkin selama ini kita berusaha untuk bisa sujud sebanyak-banyaknya, ingin berpuasa sebanyak-banyaknya, ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan alangkah banyaknya orang yang berjuang seperti itu. Dan itu perjuangan yang disanjung oleh Allah memang. Jika ada orang berusaha untuk menjadi ahli ibadah, perjuangan yang bagus. Kalau ada orang berusaha untuk menjadi ahli puasa, perjuangan yang bagus. Jika ada orang berusaha untuk menjadi ahli sedekah, perjuangan yang bagus. Akan tetapi jika melupakan batin daripada amal itu, maka ketahuilah amal zahir akan menjadi sia-sia. Dan batin itu ya tempatnya di batin kita, yang para ulama menyebut dengan istilah kebersihan hati. Sebanyak apapun sedekah yang kita berikan, kalau ternyata dibarengi dengan riya, hanya disanjung manusia, Allah tidak memberi pahala. Bahkan ada lagi penyakit di dalam hati yang ternyata menghapus, bukan saja menjadi sebab kita tidak dapat pahala, menjadi sebab terhapusnya amal baik. Maka mari mulai detik ini, saat ini kita akan memperbanyak benah hati kita. Berangkat dari bulan Rajab, bulan haram, bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, yang sebetulnya di dalam Isra Mi'raj itu sendiri adalah pendidikan bagaimana kita menata hati kita. Mari sekilas saja kita lihat Isra Mi'raj. Begitu pentingnya urusan hati. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan oleh Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan badan dan rohnya. Bukan dengan rohnya saja. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terus diangkat ke atas langit ketujuh dengan jasadnya, dengan ruhnya. Akan tapi ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekonya bisa dikurangi sedikit teknisinya, terlalu menggema ini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberangkatkan diampirkan ke sumur Zam-Zam, dibelah dada beliau, kemudian dikeluarkan hati beliau. Jangan bertanya bagaimana cara mengeluarkan, dan ketahuilah di saat itu dibersihkan hati Nabi yang sudah bersih. Hati Nabi yang sudah bersih dibersihkan lagi. Hati yang sudah bersih dibersihkan, dan jangan sekali-kali kita menduga, menyangka bahwa hati Nabi itu kotor. Tidak, hati Nabi tidak ada kotor. Yang kotor adalah hati kita. Hati Nabi bersih, tapi pun demikian hati yang sudah bersih masih dibersihkan lagi demi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Siapapun yang ingin menuju kepada Zat yang Maha Suci, ibadah kita ini adalah karena kita menuju kepada Zat yang Maha Suci. Dalam bahasa dunia tarbiyah, bahasa tarbiyah atau bahasa pendidikan tasawuf, isinya salik. Orang yang menempuh jalan menuju Allah, atau murid, orang yang merindukan untuk sampai kepada Allah. Maka orang yang menuju kepada Allah, maka syarat mutlak adalah membersihkan hati. Hatinya untuk bersih, karena Allah melihat hati kita. Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada gambar lahirmu, itu tidak. Tapi Allah yang yanzur kepada hati kalian semuanya. Maka yang perlu kita benahi hati. Kalau kita menuju kepada seseorang yang melihat jasad kita, kita akan dandan yang bagus. Kita ketemu manusia yang kita hormati, kita akan dandan baju yang paling bagus, yang paling pantas untuknya. Karena apa? Manusia hanya melihat lahir. Tapi bagaimana kita menuju kepada Allah, yang kita dandani hanya lahir saja, sementara Allah melihat batin kita. Maka Nabi sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, yang dibersihkan adalah hati. Beliau yang sudah bersih dibersihkan, sehingga dengan begitu layak untuk menjalankan perjalanan mulia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam perjalanannya pun Nabi ditunjukkan kepada beliau oleh Allah, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad bermacam-macam tanda kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina. Maknanya, ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah ini bertebaran di semesta. Ayat yang tertulis adalah Al-Quran. Tapi ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di semesta, di jagat raya, di langit dan di bumi. Bahkan di dalam dirimu sendiri. Kalau kita mau merenung, di dalam diri kita sendiri ada tanda kebesaran Allah. Habis umur kita kalau hanya untuk merenung, dan belum selesai yang kita renungi sudah mati kita. Diri kita sendiri, kata ulama, lihat dalam dirimu sendiri keajaiban. Bermacam-macam keajaiban di dalam dirimu sendiri. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya gigi. Gigi itu terdiri dari, anggap kayak tulang. Kemudian di suatu ketika Anda datang ke rumah seseorang, dikasih kepala kambing. Ada yang senang sama lidahnya, lidah kambing. Waktu masuk mulut itu, ternyata gigi bisa membedakan antara lidahmu sendiri dengan lidah kambing. Sehingga yang dikunyah pun lidah kambing. Soalnya mikir, sama-sama daging, mestinya kan ketuker. Gitu. Allah maha terima kasih ya Allah, maha besar Allah dengan segala nikmatnya. Dan masih banyak. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu siapa yang bisa paham itu? Bukan sembarang orang yang hatinya sudah kenal Allah, bersih tadi, sehingga dia tidak melihat sesuatu yang bertebaran di semesta ini kecuali menambah imannya, hanya berkata subhanallah, subhanallah. Sehingga dalam melihat sesuatu yang ta'ajub, yang menakjubkan adalah subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad SAW perjalanan yang menakjubkan pun ayat itu dimulai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhanallah, sesuatu yang mengagumkan, maha suci Allah. Baik. Jadi pentingnya kita membersihkan hati, sehingga jangan ada yang tertipu hanya memperbaiki lahirnya, batinnya tidak. Tertipulah manusia itu.
Kemudian bagi siapapun yang ingin paham Isra Mi'raj, urusannya urusan hati, bukan urusan akal. Bagaimana kisah dua manusia yang semuanya sama-sama hebat. Kisah Abu Jahal dan kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal adalah orang yang sering mendengar Rasulullah. Ibaratnya Abu Jahal itu juga belajar dengan Rasulullah. Kalau Nabi berada di depan Ka'bah lalu Nabi menyampaikan pesan-pesan agama, Abu Jahal juga ada di situ. Karena memang hubungan dengan orang musyrik masih berbaur saat itu. Karena Islam baru mulai. Dan Nabi di saat menyampaikan ceramah, banyak orang kafir yang mendengar, ada yang lari, ada yang mengejek dan macam-macam. Dan Abu Jahal ini suka ngejek, tapi dia juga suka menghadiri. Bahkan mungkin termasuk santri yang paling rajin itu Abu Jahal. Abu Jahal santri Rasulullah. Mendengar ceramah Nabi, bahkan rajinnya ngelebihi yang lainnya. Sampai Abu Jahal itu kalau seandainya pergi ke tempat yang jauh, dia membayar orang agar duduk, agar dengar Nabi Muhammad ngomong apa, agar dicatat, agar disampaikan, tidak mau kelewat. Karena bagi Abu Jahal menarik sekali apa yang didengar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam diri Abu Jahal ada niat jelek. Apa niatnya? Dia ingin mendengar omongan Nabi, wahyu dari Allah. Sebetulnya Abu Jahal bukan mencari kebenaran, tapi diam-diam di dalam hatinya Abu Jahal itu dengki, dendam dengan Nabi. Tapi ternyata Abu Jahal bukan belajar kebaikan, tapi Abu Jahal mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ditemukan sampai mati. Ingin mencari kesalahan. Nah, Abu Jahal itu kalau hidup zaman sekarang itu adalah profesor, doktor ilmu hadis dan tafsir. Alim al-lamah al-bakhr al-fahamah. Jadi jangan main-main. Makanya ilmu gak jaminan orang itu benar. Jangan hanya terkagum dengan besarnya nama Profesor Dr. Abu Jahal, ada. Dan Abu Jahal pada zaman Nabi ada, hari ini pun juga ada Abu Jahal. Profesor Dr. ilmu tafsir dan hadis bisa jadi ilmu fikih sekalipun. Ukurannya ada di dalam hati. Anda tidak usah mencari Abu Jahal hari ini, itu bukan urusanmu. Anda mencari diri Anda sendiri. Anda Abu Jahal atau bukan, gitu saja. Khawatir kita ngomong begitu langsung mencari-cari, ada Abu Jahal tuh kata Buya. Enggak, saya tidak akan mencari Abu Jahal. Hanya kami menceritakan bahwa tidak jaminan orang itu dengan ilmu yang banyak. Abu Jahal tuh hebat. Kemudian hafalannya Abu Jahal tuh sangat kuat. Dia punya hafalan sangat kuat, dengar hafal dia. Nah, waktu itu, dan memang kebiasaan Abu Jahal itu kalau ketemu Rasulullah itu selalu bertanya, "Hei Muhammad, dapat wahyu apa nih malam ini?" Nabi Muhammad seorang juru dakwah yang sejati, tidak pernah menyembunyikan kebenaran biarpun kepada orang yang suka ngejek. Setiap kali ditanya Abu Jahal, biasa Rasulullah menjawab, "Malam ini aku dapat wahyu begini Abu Jahal." Semakin gede bualanmu Muhammad, digituin setiap ngomong. Tapi Nabi kalau ditanya Abu Jahal nggak bosen. Habis itu diece, Nabi Muhammad nggak marah. Kalau Abu Jahal tanya lagi, berharap barangkali tanyanya bener. Coba ada ustadz zaman sekarang tanya sekali diece sama santrinya, mau tanya lagi paling, kamu ngecek gitu ya. Nah, kamu tanya beneran apa enggak? Nabi tidak pernah punya dendam kepada umatnya, termasuk kepada Abu Jahal. Setiap kali Abu Jahal bertanya, dijawab oleh Rasulullah. Ternyata Abu Jahal ngecek. Kamu gila Muhammad, selalu gitu, pergi. Nabi tidak pernah dendam. Besok ditanya lagi, tetap menjawab. Karena apa? Harapan Nabi, barangkali sekarang ini bertanya yang sesungguhnya. Nggak pernah prasangka buruk ke Nabi Muhammad. Coba saat zaman sekarang Anda tanya, setelah tanya, kamu bohong, gitu, digituin. Besok tanya lagi, ini yang kemarin, yang kurang ajar kemarin ya. Nah, coba kita perlu akhlaknya Nabi. Jangan bosan di saat ditanya oleh orang. Terserah bertanyanya benar atau ngetes, bukan urusanmu. Nggak penting. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Baik. Setiap saat bertemu Rasulullah bertanya tentang wahyu. Artinya santri yang paling rajin, banyak bertanya. Sampai pada waktu itu, di satu pagi Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj bertemu dengan Abu Jahal. Seperti biasa Abu Jahal bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu baru enggak?" "Iya Abu Jahal, aku dapat wahyu." "Apa?" "Iya, semalam waktu aku diperjalankan oleh Allah, aku dapat wahyu." "Diperjalankan ke mana?"
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam juga. Abu Jahal itu aslinya dengar omongan Nabi Muhammad itu langsung percaya, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Jadi kalau orang sudah biasa jujur, lihat orang pasti bakal percaya. Abu Jahal juga percaya. Hebat Muhammad ini. Abu Jahal itu percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi, bukan tidak percaya. Percaya Nabi Muhammad, seperti orang Yahudi tahu Nabi Muhammad nabi. Sebutan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu menanti Rasulullah, menanti kedatangan Nabi Muhammad, sehingga waktu di dalam kitab Taurat mereka itu sudah disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad yang sangat jelas. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, karena ada kedengkian, kekotoran hatinya, orang Yahudi tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Begitu juga Abu Jahal itu sangat percaya, mulai Nabi menyeru kepada Allah itu Abu Jahal juga percaya. Sampai pernah ditanya oleh sahabatnya namanya Utbah, "Hei Abu Jahal, waktu mau berangkat ke perang Badar." Jadi berangkat ke perang Badar itu Abu Jahal itu penakut, nggak mau berangkat. Suruh bayarin orang, pokoknya nggak mau berangkat pokoknya. Ketakutan dia. Sehingga sama temannya dijemput lagi. Akhirnya ditanya Abu Jahal, "Kenapa? Kamu takut sama Muhammad?" "Enggak, siapa takut?" Orang Arab digituin, orang pejuang pemberani seperti Abu Jahal dibilang kamu penakut, langsung siapa takut? "Tapi kenapa kamu balik, kamu sembunyi?" "Tidak." Keluarlah akhirnya. Setelah itu ditanya sama Utbah di perjalanan, Abu Jahal, ngomong-ngomong, kamu ini percaya enggak Muhammad itu nabi?" Noleh kiri kanan di belakang. Aman, tidak ada orang kan? Tidak ada, tenang. Sebetulnya kalau urusan Muhammad itu, mulai dari Muhammad kecil sampai hari ini, aku tidak pernah menemukan Muhammad berbohong. Kata Utbah, aku tidak tanya itu, semua orang di Mekah tahu. Cuman aku tanya tentang yang sangat pribadi ini, kamu percaya enggak kalau Muhammad itu nabi? Oh ya, karena memang Muhammad tidak pernah berbohong. Waktu Muhammad ngaku nabi ya, sebetulnya saya percaya. Dan semua omongan Nabi Muhammad percaya. Sehingga Abu Jahal itu kenapa nggak mau pergi ke perang Badar itu ceritanya. Abu Jahal itu pernah dengar Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad diboikot sampai Nabi Muhammad tidak bisa makan itu, Nabi Muhammad sahabat tidak bisa sampai makan kulit-kulit pepohonan daun-daun yang keras sampai tenggorokannya pada sakit. Sahabat Nabi Muhammad naik ke atas gunung memohon kepada Allah, ternyata diberi wahyu menyebut beberapa nama yang bakal mati di perang Badar. Disebut Abu Jahal mati di perang Badar. Abu Jahal dengar sakit seminggu itu. Karena omongan Nabi Muhammad pasti benar. Makanya waktu mau berangkat ke perang Badar nggak mau dia. Di saat dibakar oleh sahabatnya, "Kamu penakut ya?" "Siapa takut?" Berangkat, matilah di perang Badar dia. Tapi percaya itu. Lihat, apakah cukup orang percaya? Apakah dengan percaya bisa selamat? Tidak, hati. Nggak cukup orang percaya, tapi hati harus ditundukkan. Nah, gimana kisahnya Abu Jahal? Abu Jahal mendengar Nabi Muhammad ngomong begitu, ya bengong begitu. Semakin hebat Muhammad nih, wah kacau nih. Kemudian setelah itu iblisnya berbisik kepada Abu Jahal. Hawa nafsunya sama iblisnya. Hei. Abu Jahal, kamu sadar gak? Muhammad itu ngomong aneh. Kamu boleh percaya, tapi orang lain mungkin tidak percaya. Bener juga. Muhammad, hari ini aku dapat senjata untuk menghancurkanmu. Bualanmu akan aku sebar ke sepenjuru Mekah, dan semua orang setelah itu akan mendustakan. Siapa yang bakal percaya kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina? Dia percaya sebetulnya, cuman akan menfitnah agar orang lain tidak percaya. Keluar dia dari Rasulullah. Setelah keluar dari Nabi Muhammad SAW, mikir dia, karena dia bukan orang kecil, bukan orang remeh. Jadi idenya cerdas. Kira-kira siapa yang bisa membantuku untuk menyebarkan informasi ini? Cari media. Orang kafir juga begitu. Kalau pengen menghancurkan Islam, tidak pakai medianya orang kafir, masuk medianya orang Islam, atau dikemas Islam, kan gitu. Kalau pakai media kafir rusak Islam kan ketahuan, kan gitu. Abu Jahal juga cerdas. Kalau yang ngomong Abu Jahal sendiri, Muhammad begini ya, tidak gampang orang percaya. Tapi dia cerdas, cari siapa kira-kira yang kalau dia ngomong habislah semuanya. Cari pondok yang paling besar, yang paling berpengaruh, ibaratnya begitu.
Cari ustadz yang paling berpengaruh, akan dipengaruhi oleh Abu Jahal. Kalau bisa kerja sama dengan Abu Jahal, bereslah Nabi Muhammad, hancur Nabi Muhammad. Maksudnya gitu. Dia mikir. Ini ketemu orangnya, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang. Aku akan datang kepada Abu Bakar. Kalau sudah yang ngomong Abu Bakar, bereslah semuanya. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, dan yang paling dipercaya Nabi Muhammad, dan paling berpengaruh di kalangan pengikut Nabi Muhammad. Datanglah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Wah, itulah ulamanya Rasulullah. Kedatangan orang seperti Abu Jahal senengnya. Karena apa? Barangkali ini mau taubat, khusnudzon, ini mau masuk Islam nih. Lalu berkatalah Abu Jahal, hei Abu Bakar, ada berita baru untukmu. Tambah seneng Abu Bakar. Jangan-jangan berita masuk Islam nih. Apa? Ada berita istimewa untukmu. Ya, berita apa? Silahkan Abu Jahal. Tapi sebelum aku bercerita, aku mau tanya dulu. Silakan. Mau tanya fikih gimana, syahadat atau gimana kan? Abu Bakar kan khusnudzon nih, mau bertanya tentang agama ini. Waduh, temanku tambah banyak nanti, kata Abu Bakar nih dalam hatinya. Silahkan bertanya Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal bertanya, aku mau tanya kepadamu ya Abu Bakar. Silakan. Kamu kan pedagang besar. Karena Abu Bakar termasuk orang kaya. Sayyidina Utsman bin Affan seperti yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-shaib. Itu kebiasaan saudagar kaya melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam. Syam itu termasuk Palestina. Hei Abu Bakar, kamu kan biasa berdagang ke Palestina sana. Iya, kenapa? Aku mau tanya. Kalau orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu berapa hari? Pinternya Abu Jahal. Kalau ngomong tidak langsung tutup poin itu, pakai muqaddimah. Dipengaruhi dulu. Abu Bakar kan polos, nggak suudon apa-apa. Oh, kalau saya melakukan perjalanan ke sana itu berangkat 20 hari sampai 25, pulang pergi itu 40 hari. Kata Abu Jahal, itu baru benar, sehat itu. Maksudmu? Iya, saya pun juga gitu. Kalau saya ke Palestina dengan kendaraan cepat 40 hari, 25 hari, 25 berangkat, 25 pulang. Atau 20 berangkat, 20 pulang. Ya memang begitu, makanya kenapa? Nah inilah Abu Bakar, aku mau cerita. Akhir-akhir memang banyak orang senting, orang gila. Kenapa? Ada orang bercerita bahwa dia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Itu gila enggak? Sayyidina Abu Bakar belum nyambung nih. Ya enggak mungkin lah. Ini ada orang yang ngomong. Enggak kira ada Abu Jahal. Mana ada orang ngomong begitu? Ada. Kata Abu Bakar tidak ada. Kata Abu Jahal ada. Kata Abu Bakar tidak ada. Kata Abu Jahal ada. Maksa Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar tidak kebayang. Enggak ada. Gimana perjalanan sampai sana cuma semalam? Kata Abu Jahal ada. Memangnya siapa sih? Inilah yang akan aku ceritakan kepadamu. Siapa dia? Dia itu adalah orang gila, orang yang selama ini kau agungkan. Muhammad bin Abdullah ngaku bisa melakukan perjalanan semalam dari Palestina PP. Lihat pelajaran selanjutnya, pelajaran kedua buat kita. Pelajaran pertama bersihkan hati tadi. Pelajaran kedua buat kita ini jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya apa? Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya, oh kalau yang ngomong itu aku sangat percaya. Maksudnya apa di sini Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar, itulah orang cerdas seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bisa diadu domba. Padahal Sayyidina Abu Bakar belum percaya. Wong yang cerita Abu Jahal kok percaya dari mana? Yang cerita itu pendusta. Cuman permasalahannya Abu Bakar mau diadu dengan Rasulullah. Gak mau diadu domba. Kalau yang ngomong orang itu mah aku percaya, ngomong apa saja percaya, dipatahin. Terserah bohong atau gak bohong. Pokoknya kalau yang ngomong Nabi Muhammad itu aku percaya. Padahal Abu Bakar juga gak percaya. Belum percaya. Karena apa? Yang cerita adalah Abu Jahal. Maknanya apa? Inilah yang perlu kita hadirkan di masyarakat. Jangan mudah kemakan fitnah. Kadang-kadang kita itu mendengar cerita dari orang lain. Bu, tahu enggak temanmu yang kemarin itu? Yang mana? Itu teman karib. Astagfirullah. Nah, ini mau diadu domba kita. Kalau ada orang bercerita tentang kejelekan sahabat Anda, bilang tutup mulutmu. Jangan kau adu domba antara aku dengan dia. Dia orang baik. Enggak ada, aku lihat dengan mataku sendiri. Matamu terakum, diam.
Sekarang zaman aneh. Ada tanya, yang benar. Terus sini ke rumah kalau cerita. Oh, diundang setannya untuk masuk neraka bareng-bareng. Na'udzubillah. Ini orang gampang, kupingnya bolong, nggak ada filternya ini. Coba Sayyidina Abu Bakar hatinya bersih. Kenapa? Di dalam hatinya ada cinta dengan Rasulullah. Sama kalau di dalam hati kita ada cinta, susah kemakan fitnah. Kadang kita gampang dimakan fitnah. Saudara dengan saudara, perpecahan gara-gara itu orangnya masuk pengadu domba. Ada muncul Abu Jahal dipercaya. Ada orang, dan kaidahnya mungkin Anda boleh ragu dengan omongan. Mungkin Anda mau membenarkan orang yang memfitnah Anda itu. Misalnya, Abu Bakar itu juga hampir mengatakan dusta, kan begitu. Cuman karena cintanya kepada Rasulullah menjadi tidak mengatakan dusta. Tapi di dalam hati Abu Bakar belum percaya. Wong yang cerita adalah Abu Jahal. Tapi bagaimana cara mulianya Abu Bakar? Tabayyun. Aku akan tanya ke Rasulullah langsung. Tanya langsung. Setelah tanya ke Rasulullah, pergi. Abu Jahal meluncur ke sana, dia meluncur ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku dengar dari Abu Jahal, apakah benar engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam semalam? Nabi Muhammad menjawab, tidak hanya sampai Palestina Abu Bakar, aku diangkat ke atas langit ke-7. Ceritanya ke Abu Jahal itu cuma ke Palestina. Belum selesai sudah stop sama Abu Jahal kan. Padahal bukan sampai Palestina saja, aku diangkat ke atas langit hanya dalam waktu semalam. Sayyidina Abu Bakar berkata, kalau sekarang aku sangat percaya. Kalau tadi mah belum, yang cerita Abu Jahal ya Rasulullah. Sekarang aku percaya. Seketika Nabi Muhammad menggelari, engkau adalah as-siddiq, orang yang sangat mempercaya aku. Ini pelajaran besar untuk kita. Kadang kita gampang kemakan fitnah. Suami istri gampang kemakan fitnah. Neng, suamimu di mana? Ada kok. Hei, ada kok ada. Saya ngelihat tadi di warung sana sama ini. Yang benar, kamu foto ndak? Na'udzubillah, ini perempuan ini mau seneng diadu domba. Kalau ada orang mau fitnah suami Anda bilang, enggak mungkin suami saya. Enggak, saya ngelihat sendiri. Itu matamu yang buta. Enggak, saya foto. Ini kamera rusak. Jangan kirim saya. Jangan mau. Cuman kadang hati kita sendiri juga pengen dirusak sama orang. Yang benar penasaran. Penasaran sama aibnya orang lain. Kadang aibnya saudara, aibnya sahabat, aibnya suami, aibnya istri. Sehingga kadang-kadang kita bukan bertanya, bukan tabayun. Suami pulang langsung dilabrak. Apaan? Kalau memang Anda ragu barangkali omongan teman tadi benar, Anda pun tidak boleh menuduh. Tapi dengan cara Abu Bakar apa? Bertanya. Bang, tadi abang kemana? Oh, saya ke masjid. Alhamdulillah, berarti dia bohong. Senengan ke masjid atau ke tempat yang tadi? Ke masjid dong. Kadang-kadang enggak, abang ke sana. Lu maksa ini. Ini dia dijawab yang benar nggak mau, pengen yang jelek. Ini kan perempuan yang aneh ini. Ada perempuan begitu tuh. Enggak, abang ke sana. Adek ini kan tanya, abang kemana? Saya ke masjid. Enggak, abang ke sana. Oh, maksa. Harus jawab yang nggak enak. Pilih jawaban yang enak apa yang nggak enak? Yang enak dijawab, yang enak nggak mau. Karena begitu juga seorang suami. Bab su'udon, na'udzubillah. Ini saya tidak akan lanjutkan, panjang ceritanya. Su'udon saja. Ada seorang laki-laki itu gara-gara mimpi. Ini kenyataan datang ke saya, sampai istrinya itu langsung minta cerai dan sebagainya. Kenapa? Suami saya itu su'udonnya berat dengan saya. Gara-gara mimpi saya itu duduk dengan laki-laki, langsung ditelepon, diamuk-amuk saya. Gara-gara mimpi ini. Ajib, orang gila itu. Sakit. Anda jangan mudah mendengar informasi dari orang lain yang negatif tentang sahabat, orang dekat kita, jangan mudah percaya. Dan ingat, siapapun yang memberitakan tentang sahabat Anda yang menjadikan sebab Anda perpecahan, dia adalah iblis. Anda jangan mau dengar. Biarpun niat yang baik, nggak ada niat baik seperti itu. Misal, na'udzubillah. Misal saja, dan semoga tidak ada misal. Saya dengan sahabat saya misalnya. Kemudian saya melihat sahabat saya A ini punya sahabat B, dan saya tahu B itu betul-betul jelek dengan dia, marah-marah dengan dia. Saya datang kepada si A, tidak perlu saya menceritakan tentang kebencian si B, tapi mungkin saya hanya bertanya, Pak A sering ketemu dengan B enggak? Kan mungkin itu memancing dulu. Oh, enggak pernah, Masya Allah. Oh, enggak ketemu. Kayaknya karena begitu saya pancing, mungkin saya boleh berbohong yang halal. Saya lihat dia ini kangen, lama enggak ketemu kamu kok.
Karena waktu saya ketemu dengan dia itu kok ngomong, kok saya lama ada ketemu si A, saya kangen kapan dia bisa ketemu. Padahal dia bencinya setengah mati kan gitu. Bohong begini tuh sah, boleh-boleh saja. Sehingga nanti kalau dia ketemu dengan B itu reaksinya bukan reaksi benci, reaksi indah. Coba kalau saya hatinya busuk, tahu enggak kamu teman ente itu, astagfirullah, la ilaha illallah, zikirnya untuk nyaci orang, Allahu Akbar, subhanallah. Ini busuk, zikir pakai kebusukan. Nah, makanya damaikan orang. Saya melihat dia mencaci maki, dia mengolok dan sebagainya, tapi tidak harus saya sampaikan polos. Saya lihat apa sebabnya. Kalau ternyata nggak tahu dia musuhan dengan saya, enggak. Siapa bilang musuhi kamu? Saya dengar dari orang banyak. Itu orang bohong. Yang benar kemarin saya tahu. Cerita bahasanya, aku dulu masa laluku dengan dia itu baik, cuman saya jarang ketemu. Kan kawan baik kan dia? Dulu kawan baik. Sebutkan keindahannya, jangan sebutkan permusuhannya. Tiba-tiba lihat, manusia hati nuraninya akan hidup. Kalau ketemu, paling tidak menampakkan kebencian. Tapi kalau saya ngomong jelek, astagfirullah, dia nyaci maki kamu, ngolok-ngolok kamu, terus. Kalau ketemu dia sudah tambah menjadi permusuhan. Saya jadi iblis. Na'udzubillah. Kita perlu membangun hidup dengan seperti itu. Jangan biasa menceritakan kejelekan orang kepada orang lain. Anda mengadu domba. Nanti ada boleh kita menceritakan kejelekan kepada seseorang yang bakal bisa menyelesaikan permasalahan. Dan pasti dalam dugaan Anda. Seorang murid melakukan kesalahan. Anda bisa mengadu kepada seorang guru bukan karena kebencian. Karena yang bisa nasihati hanya gurunya. Masuk akal. Ini masuk akal. Tapi kalau hanya untuk ngadu domba. Ini ada kisah indah. Dikisahkan Sayyidina Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu lagi mengajar begini. Tiba-tiba ada satu murid yang setelah selesai pengajian berkata, Imam, alangkah indahnya pengajianmu. Penuh wibawa, indah, rohaniat, kesejukan. Kata Imam Hasan, alhamdulillah. Ini semua dari Allah. Kemudian orang tersebut bertanya, tapi sayangnya Imam, sayang apa? Apa yang kurang lah ini? Orang alim itu kalau mau dikritik kok seneng ya? Orang alim besar itu kalau mau dikritik muridnya itu senengnya setengah mati. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Sayangnya dipikir mau ngeritik beliau, tak taunya jawabannya mengagetkan. Sayangnya Imam, Anda yang seperti ini baiknya, Anda yang luar biasa. Kenapa kok sahabat Anda di kampung sebelah itu kok sangat benci kepada Anda, memusuhi Anda, selalu mengolok-olok Anda? Hatinya orang baik itu tidak senang dengan pengaduan seperti itu. Imam Hasan Basri tidak senang dengan pengaduan semacam itu. Wajahnya berubah lalu berkata, sebentar. Dipanggil beberapa anak santrinya. Wahai santriku, aku dapat tamu khusus ini. Tamuku telah memberikan kabar kepadaku bahwa sahabatku yang ada di sana sangat membenci majelisku, sangat membenci aku, memusuhiku, suka mengolok-olok aku. Sekarang aku mau bertanya kepada tamuku ini, wahai tamuku, aku tidak senang dengan kebohongan. Kalau sampai kamu bohong, mungkin kamu akan dihajar oleh murid-muridku. Spontan sang tamu berkata, tidak Imam, demi Allah saya tidak bohong. Demi Allah tidak bohong. Benar kalau zaman sekarang bilang, ini saya rekam semuanya, begitu mungkin ya. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid saya. Benar Imam, demi Allah saya tidak bohong. Baik. Dan jika ternyata omonganmu benar, berarti kamu telah mengadu domba antara aku dengan sahabatku, dan kamu pun harus dicambuk. Pilih mana? Bohong dicambuk, benar dicambuk, pilih mana? Bingung dia. Maksud Imam gimana? Aku tidak senang dengan caramu. Silahkan tinggalkan tempat ini. Kau jadi penfitnah di tempat ini. Makanya saya juga nggak senang kalau orang cerita yang aneh-aneh itu, saya nggak. Kecuali untuk solusi. Saya tidak pengen ditanamkan kebencian kepada siapapun. Kalau ada orang musuh kepada saya bilang, dia mencintai Buya, saya senang, sudah tenang, saya tetap tak rangkul gitu. Wah ini merusak saya namanya ya. Makanya Anda jangan senang dengan siapapun yang bercerita tentang kejelekan kaum muslimin. Apalagi orang dekat dengan Anda, dia adalah Abu Jahal pakai kopiah. Fitnah itu dari sini, hati kotor. Sehingga terjadi permusuhan sana sini. Banyak bersahabatan lalu pecah gara-gara ada berita masuk langsung didengar, kupingnya bolong. Nggak pakai filter.
Sekarang kan gampang informasi masuk, mulai dari WA, bukti, foto bisa dibuat, diedit segala macam. Masya Allah, naudzubillah. Baik, dari sini itu pendidikan waktu Isra Mi'raj. Bagaimana yang bisa menjadikan percaya dan Isra Mi'raj akan berfaedah bagi orang yang hatinya bersih. Ilmu tidak cukup. Abu Jahal ilmunya hebat tapi tidak bisa benar karena hatinya kotor. Tapi ternyata Abu Jahal karena hatinya bersih, cinta, kebaikan akan dikirim kepadanya. Digelari Rasul dengan As-Siddiq, menjadi minal asyra al-mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Abu Bakar jadi ahli surga karena hatinya bersih. Ini pendidikan dalam Isra Mi'raj. Maka dari itu, ayo dalam lingkungan hidup kita ini, lingkungan masyarakat kita ini, jangan Anda mudah menukil kejelekan orang lain kepada siapapun. Itu adalah berbahaya. Sebab kalau itu benar, itu pertama menggunjing dan mengadu domba. Kalau itu salah, kalau itu tidak benar, namanya menfitnah. Wah, ini kejam lagi ini. Dua-duanya nggak benar. Di saat benar salah, di saat salah adalah tetap tidak benar. Di saat benar yang Anda beritakan tetap salah. Kita tuh Masya Allah kadang-kadang ada media informasi ini gampang, orang diadu domba, ini ada WA nya. Tahu Ustaz, Bu, gimana Bu, ada ini, ada SMA jelek misalnya, SMA ada ngomong, di forward apa ya, dipindah. Itu omongan siapa? Omongan ini, ngomongin kamu. Astagfirullah. Masya Allah. Setelah itu apa? Dikasih bintang lagi biar gak hilang pokoknya, biar aku masuk neraka, biar aku dendam. Kasih bintang. Kalau ada orang ngomong jelek, tahu ya, WA dikasih bintang, biar gak hilang-hilang, biar nancep di hati sampai masuk neraka jahanam. Ada apa hati kok kotor seperti itu? Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, lupakan setelah itu. Jangan menyimpan amarah, jangan diingat kalau itu. Saya minta kepada Allah, ya Allah, kadang masih teringat-ingat kadang-kadang. Ya Allah, kalau ada orang berbuat salah kepadaku, jadikan aku lupa langsung. Saya tidak pengen ingat, lupa sudah. Apapun dosanya kepada saya, Allah, saya pengen langsung lupa. Disakiti, duit saya diambil, saya langsung lupa. Saya dibohongi, saya langsung lupa. Saya dicaci, saya langsung lupa. Enak, ngapain mikirin? Tapi ada orang yang hatinya busuk, hatinya jelek. Lihat, kalau ada orang berbuat salah, ditulis di agenda. Jam begini, pukul begini, dia melakukan begini. Dipikir dia cantik, ganteng, gak hina, itu rendah. Dan itu adalah kelanjutan daripada pelajaran Isra Mi'raj. Pertama tadi apa? Orang yang mau berisra mi'raj, hati dulu yang dibenahi. Kalau sudah hati bersih, lihat, linuriyahu min ayatina, akan melihat semua semesta ini mendekatkan kita kepada Allah. Artinya apa? Diberi kekayaan karena hatinya benar, menjadi orang kaya ahli surga, percaya itu. Diberi jabatan karena hatinya sudah benar, lihat, jabatannya ternyata menghantarkan ke surga. Tapi kalau hatinya sudah kotor, biarpun fakir, nyuri lagi dia orang. Sudah begitu pendendam lagi, suka ngiri lagi, habislah dia. Tapi kalau sudah hatinya benar tadi, linuriyahu min ayatina, semua yang bertebaran di semesta ini akan menjadi ayat-ayat Allah yang bisa dibaca oleh dia, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya menghantarkan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau hati itu kotor, biarpun baca Al-Quran, Al-Quran dijual, agama dijual, lihat, hanya untuk kepentingan dunianya. Lihat, biarpun katanya baca Al-Quran, tapi yang baca matanya dan akalnya, hatinya ketutup tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pelajaran agar orang bisa faham Isra Mi'raj, ternyata kuncinya adalah hati. Kemudian yang ketiga, di dalam Isra Mi'raj itu sendiri ada hadiah yang namanya sholat. Ternyata di dalam sholat itu pendidikan membersihkan hati lagi. Dan memang urusan Isra Mi'raj bukan bagian akal. Makanya Isra Mi'raj jangan diakal-akalkan. Kamu tidak akan faham tentang Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ada perjalanan, yang memperjalankan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan akalmu. Akal kita gak akan mampu, tapi akal tidak menentang. Baik. Di dalam sholat pendidikan membersihkan hati. Jadi jangan terlalu tergiur dengan istilah kajian-kajian ilmiah. Yang jelas Isra Mi'raj ini adalah tidak bertentangan dengan akal. Perjalanan cepat Nabi Muhammad bisa diterima oleh akal. Zaman itu mungkin orang betul-betul bingung, tapi semakin hari semakin bisa dijelaskan. Tiba-tiba ada pesawat cepat, kan begitu? Dulu belum ada. Berarti mungkin sekali, dan sangat mungkin. Kemudian ditemukan dengan bagaimana bumi itu berputar, memutari matahari dengan kecepatan yang luar biasa. Sampai dikatakan 100, 100.000, 800.000 per kilometer. Barang gede berputar secepat itu pun bisa.
Apalagi ternyata bukan cahaya kecepatan seperti apa. Cahaya dengan Nabi Muhammad sama-sama makhluk Allah, bisa semuanya. Yang menciptakan Allah, yang Isra Mi'rajkan adalah Allah. Nggak usah pusing kalau orang beriman. Jadi Isra Mi'raj adalah bukan bagian akal, maka jangan sampai sok diilmiah-ilmiahkan, maka ilmiahkan jadi tidak ilmiah. Sebab Isra Mi'raj kuncinya adalah kamu percaya kepada Allah atau tidak? Percaya. Al-Quran kitab Allah atau tidak? Apa bukan? Iya. Al-Quran benar atau tidak? Benar. Selesai di sini. Di dalam Al-Quran disebutkan Isra Mi'raj. Enggak akan bisa. Kalau semua harus akal-akalan bingung, ngapain orang harus ruku? Begini sujud, tayamum. Yang batal di situ kenapa wajah dibasuh, pusing nanti ngurus itu. Itu bukan urusanmu. Kalau kamu sudah percaya kepada Allah, punya Nabi Muhammad, menurunkan Al-Quran, ucapan Nabi pasti benar, ya sudah. Namanya bagian iman, bukan akal-akalan. Kemudian lihat, di dalam Isra Mi'raj itu ada hadiah namanya sholat. Ternyata di dalam sholat ini adalah sekaligus kami sempurnakan. Di dalam sholat itu pendidikan membersihkan hati, agar kita baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Saripati atau intisari dari perjalanan Isra Mi'raj adalah kisah tasyahudnya Rasulullah dan tasyahud kita. Waktu kita di tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dikisahkan bahwasanya salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Karena salam kepada Allah itu bagaimana sih? Masa salam kepada Allah dengan Assalamualaikum ya Allah? Enggak. Karena Allah sendiri namanya salam. Dalam Asmaul Husna yang hafal Assalamul Muhaiminul Assalam, nama Allah. Allahumma anta assalamu minkas, salam dari Allah segala keselamatan. Enggak mungkin dong salam kepada Allah Assalamualaikum ya salam. Nabi diberi ilham, diberi wahyu untuk bersalam kepada Allah. Sehingga dalam sholat kita berat-tahiyat itu artinya salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu salamnya hamba kepada Allah. Dan Nabi bersalam juga kepada Allah, dan kita bersalam kepada Allah dalam sholat kita. Nabi bersalam kepada Allah, dijawab oleh Allah dengan jawaban Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dilanjutkan dengan dialog Rasulullah dengan Allah yang kita tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Akan tapi yang harus kita pahami, ternyata seperti Nabi memulai dialog dengan Allah dengan memulai salam, kita pun juga dengan Allah dengan salam. Sehingga di dalam sholat kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, salam kepada Allah. Dan kita harus sadar kalau kita lagi salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh artinya apa? At-tahiyyatu salam, tahiyatu salam. At-tahiyatu salam-salam yang penuh berkah, itu hanya milik Allah. Nah, di dalam at-tahiyat itu ada pendidikan hebat buat kita. Ketahuilah, yang pertama adalah engkau harus baik kepada Allah. Hubunganmu dengan Allah harus engkau benahi. Maka kita memikirkan bagaimana sholat kita, puasa kita, urusan dengan Allah harus benar. Tapi ingat, orang sebaik apapun urusannya dengan Allah, jika dia tidak baik dengan Nabi Muhammad, tidak akan bisa dianggap baik. Maka di dalam tasyahud pun kita tidak cukup at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Akan tapi kita harus melanjutkan tahiyat kita. Dan ini juga kalau kita pahami begitu agungnya Rasulullah. Banyak faedah di balik ini semua, makna yang luar biasa di balik tasyahud. Bayangkan, di saat kita lagi khusyuknya kepada Allah, kita bersalam kepada Allah, kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Di saat lagi khusyuk kepada Allah, ternyata Allah memerintahkan kepada kita agar sempurna urusanmu denganku. Itu tengok tuh hambaku tuh, hamba terkasihku Muhammad, hamba yang aku cintai Muhammad. Ternyata di saat kita menghadap kepada Allah, kita suruh noleh kepada Rasulullah. Bahkan nolehnya kita pun bukan main-main, kita disuruh mengucapkan salam. Dan salam kita pun bukan main-main, tapi salam serius, seolah-olah kita berhadapan langsung. Bunyi salam kita adalah Assalamu alaika, bukan Assalamu alaihi. Assalamu alaika, seolah kita melihat Rasulullah. Itulah sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti engkau melihatku. Agungnya Rasulullah. Di saat kita kepada Allah, oleh Allah diingatkan, enggak sempurna kau urusanmu denganku kecuali kau baik dengan hambaku itu. Agungnya Nabi Muhammad. Di saat kita dengan Allah, Allah ingatkan kita agar ingat Rasulullah, agar bersalam kepada Rasulullah. Dan salam kita pun bukan salam main-main, tapi salam serius, salam berhadapan dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya,
Setelah Anda mengurusi urusan Anda dengan Allah, Anda harus bisa mengurusi Anda dengan Rasulullah, urusan Anda dengan Rasulullah. Bagaimana salawat Anda? Sejauh mana Nabi Muhammad dengan Anda? Hubungan Anda dengan Rasulullah sejauh mana? Hatimu bagaimana dengan Rasulullah? Berapa kali Anda membaca salat kepada Rasulullah? Dari salat yang Anda baca, berapa kali Anda ingat Rasulullah? Dan dari Anda ingat Rasulullah, berapa kali Anda menitikkan mata untuk Rasulullah? Ini pertanyaan besar buat kita. Yang katanya sudah at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatulillah, harus benar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Koreksi dirimu sendiri. Bagaimana urusan kita dengan Rasulullah? Alangkah seringnya kita menangis karena selain Rasulullah. Suami mau pergi seminggu saja nangis, mau berangkat umrah saja nangis. Sama suami juga begitu. Bapak ibu anaknya mau mondok pun bakal balik nangis. Berapa hari nangisnya? Tanyakan dirimu, pernahkah engkau menangis untuk Rasulullah? Berapa kali Anda menangis kerinduan karena rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW? Benahi urusanmu dengan Rasulullah kalau engkau ingin sampai kepada Allah. Setelah dirimu baik dengan Allah dan Rasulullah ternyata belum sempurna, ada orang yang harus engkau perhatikan. Siapa? Mereka yang sangat dicintai oleh Rasulullah, umat Rasulullah. Maka dalam sholat pun kita tidak boleh egois. Kita harus ingat umat Nabi Muhammad. Seketika kita mengucapkan assalamu alayna, salam sejahtera semoga kau berikan kepada mereka itu orang-orang soleh, orang beriman dari hamba-hambamu ya Allah. Dikatakan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menghalangi kita dari berbuat keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar pasti terhalang dari kekejian dan kemungkaran. Kalau seandainya assalamu alayna wa ala ibadillah sholihinnya kita ini benar, hidup kita juga benar. Cuman kadang kita assalamu alaynanya nggak sadar. Coba Anda sadar waktu assalamu alayna benar hidup kita. Karena assalamu alayna maknanya Allah, assalamu alayna ya Allah, berikan keselamatan kebaikan kepada kami semuanya. Semarah apapun kita dengan seseorang, bibi, ponakan, nggak pernah dalam sholat kita masukkan assalamu alayna ya Allah, berikan keselamatan kepada kami, kecuali itu ponakanku yang kurang ajar, gak ada. Semua itu masuk didoakan dengan doa baik. Masuk assalamu alayna, ponakanku yang kurang ajar masuk doa assalamu alayna ya Allah. Nah ini maksudnya apa? Pembekalan hati agar kita urusan dengan manusia baik ternyata di dalam sholat. Anda cermati. Bahkan sholat itu lihat, sholat kan urusan dengan Allah. Waktu kita mau keluar dari sholat, Anda cermati lagi. Waktu kita keluar dari sholat, kan zikir banyak dalam hadis disebutkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling bagus yang zikir la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyun, yang diucapkan nabi paling bagus adalah la ilaha illallah. Yang lain subhanallah, baqiyat shalihah macam-macam. Akan tapi ternyata di saat kita keluar dari salat bukan kita mengucapkan la ilaha illallah, bukan subhanallah alhamdulillah. Akan tapi ternyata di saat kita keluar dari salat kita mengucapkan apa? Assalamu. Sama enggak sholat saya dengan sholat Anda? Ini madhabnya sama enggak kira-kira ini? Kalau saya keluar dari sholat assalamualaikum, ibu pakai apa? Sama ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya butuh kepada makna yang harus Anda pahami. Assalamualaikum, khitabnya adalah kum, engkau semuanya. Artinya apa? Assalamualaikum kepada umat ini. Dan kita menoleh ke kanan, disunnahkan saat kita mengucapkan assalamualaikum, kita niat untuk bersalam kepada semua manusia yang di belahan bumi sana, semuanya. Assalamualaikum, habis semuanya. Ya Allah berikan keselamatan kebaikan kepada mereka. Di dalam sholat kita pun demikian. Keluar dari sholat pun kita dipesani dengan assalamualaikum. Maknanya apa? Saat ini kau denganku hambaku. Hai hambaku, saat ini kau denganku Allah. Tapi habis ini kau siapa? Kau dengan ibumu, kau dengan suamimu, kau dengan istrimu, kau dengan anakmu, kau dengan pembantumu yang jika umat Nabi Muhammad. Jangan zalim kau dengan tetanggamu, lihat. Keluarlah dari sholat ini dengan assalam. Pendidikan dahsyat dan indah. Kembali lagi ke dalam sholat, masalah assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ternyata itu juga ilmu membersihkan hati kalau orang faham dan sadar. Assalamu alayna. Dan begitu pentingnya bersih hati agar kita tidak punya dendam dan benci kepada sesama. Baik, sekarang kita akan lihat begitu menyedihkannya penyakit itu ya. Penyakit gatal tidak enak. Ada yang suka penyakit gatal? Biarpun urusan gatal-gatal di tempat yang paling luar, yaitu namanya kulit. Ada yang mau gatalan? Baik, agak ke dalam bisul. Nggak mau. Ke dalam lagi sakit jantung. Ke dalam lagi lebih hebat lagi adalah sakit hati.
Kelihatannya gak kelihatan, tapi ngenes tuh orang sakit hati itu. Lebih dari jantungan tuh, lihat. Sakit hati, lihat. Dendam dan dengki. Lihat tetangganya bangun rumah, bangunannya megah di sana. Ngelihat tak nyos. Aneh itu penyakit. Padahal barangnya yang dilihat di sana, tapi sakitnya di sini. Pendendam, ya, tetangganya beli mobil, pendengki, dapat duit dari mana itu, paling korupsi. Capek tuh, sakitnya banyak. Ngelihat motornya sakit, ngelihat anaknya lulus ujian sakit, ngelihat ayamnya lewat depan rumahnya itu ayam sebanyak. Naudzubillah tuh. Masih mau dibiara itu penyakit? Mau? Enggak, capek. Tapi sebaliknya kalau sudah orang hatinya penuh cinta, lihat. Ngelihat tetangganya beli mobil, ikut seneng, padahal nggak usah keluar duit. Alhamdulillah. Ibu nggak usah bingung, membayangkan kayaknya susah. Cara membayangkan gampang begini saja. Anda itu sendiri, selain Anda adalah orang lain, kan gitu. Kecuali ada cinta menjadi diri Anda, menjadi bagian Anda karena cinta. Biarpun anak kalau musuhan nggak ada cinta, ya musuhan, kan gitu ya. Sekarang Anda yang mencintai putra Anda. Anda mencintai putra Anda. Anggap saja, semoga dimudahkan urusan rezekinya semuanya. Ini anggap saja orang yang duitnya pas-pasan. Anaknya masuk kelas SD, umur 7 tahun, 8 tahun. Temannya pada beli sepeda. Lalu dia minta sepeda, ibunya gak punya duit, bingung nabung, antengnya dijual. Dapat duit 300.000, 400.000, beli sepeda. Setelah beli sepeda, diberikan kepada anak-anaknya, naik sepeda seneng. Ikut seneng gak ibunya? Seneng, padahal duitnya hilang kan? Kenapa kok seneng? Mau duitnya hilang, antengnya hilang. Karena ada cinta. Hilang duit pun jadi hiburan kalau orang ada cinta. Hilang duit ada hiburan kalau orang ada cinta. Begitu juga kalau kita hidup saling mencintai. Membantu tidak akan berat. Tapi kalau sudah orang hatinya penuh dengan dengki dan dendam, lihat sak mukanya kayak jin. Serem banget tuh melihat orang sana sini, capek, hatinya sakit. Biarpun biasanya bisa senyum naik mobil, tapi sakit di dalam hati. Baik, kalau begitu penyakit itu harus dikeluarkan. Ngeluarkannya yang penyakit berat ya, jantung ada apa operasi kan gitu ya, harus operasi dong. Coba operasinya itu, kayaknya operasi ringan tapi berat, buktikan coba, operasi berat. Caranya adalah assalamu alaina. Nah ini caranya assalamu alaina, itu operasi. Coba kelihatan enak didengar tadi. Kayaknya bakal berat nanti. Coba. Ibu kalau punya marah sama seseorang, dia ngambil duit atau pinjam duit nggak balik-balik, menfitnah. Wah, kurang ajar. Ancam saja, nanti malam awas. Setelah nanti malam sholat tahajud. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Istrinya semakin soleha. Anaknya soleh-soleha ya Allah. Ahli surga ya Allah. Bisa enggak? Operasi berat nih jadinya. Kurang ajar banget dia sama saya, gimana saya doain. Padahal Anda assalamualaikum setiap hari, cuma nggak sadar itu. Dan maka mendoakan kalau operasi beratnya. Jadi Anda harus bisa mendoakan dan harus Anda lakukan. Kalau tidak operasi berat, mati hatimu. Operasi berat mendoakan, dimulailah. Jadi semarah apapun engkau dengan seseorang, sebenci apapun, urusanmu ya, bukan urusan Allah. Kalau orang mencaci Al-Quran, menghina orang Nabi Muhammad, harus marah kita. Maksudnya Anda dicaci, Anda diolok, duit Anda diambil, Anda difitnah, Anda digonjing. Lapang saja. Awas itu orang kurang ajar nanti malam ya. Tak doain setelah 1 juz Al-Quran nanti. Semoga rezekinya banyak, anaknya banyak, jadi ulama semuanya. Sampai marahnya 100 anaknya gak apa-apa. Pokoknya jangan doain jelek. Semoga anaknya 100 jadi ulama semuanya. Pokoknya jangan doain jelek deh. Goodbye dengan doa jelek. Hati apa? Hilangkan dendam. Sebab ada pendendam itu naudzubillah. Ada orang kalau sudah punya sifat dendam, ditulis di agendanya, ya, jam begini, pukul begini, dia telah ngomong nyelekit. Sama tadi yang punya WA dikasih bintang, biar dendamnya mencokol kuat di dalam hati sampai masuk neraka. Itu hanya orang-orang bodoh kan. Insya Allah cerdas semua. Hapus bintangnya. Kenapa dibiara kesalahan orang di dalam hati kita? Kita ingin hati nyaman, hati tenang kok. Berat operasinya, sesek saya harus operasi begitu ini. Doain orang kurang ajar sama saya ini bagaimana ini? Aduh, nggak bisa nih. Tapi harus bisa, nggak bisa, harus bisa. Paksain. Coba ini operasi berat.
Anda punya toko kecil, tetangganya tetangga yang gede. Toko Anda itu kecil, yang belanja ada mie 2 bungkus, beras 3 kilo. Tetangganya apa? Tokonya gede, yang belanja pakai mobil-mobil. Waduh, jutaan, puluhan juta sehari. Kira-kira Anda bisa tidak doain begini, ya Allah tetanggaku yang kaya semoga menjadi orang kaya ahli surga, rezekinya tambah banyak. Berat memang, operasi berat ya berat. Gimana ini? Saya dari kemarin saya ngiri dengan dia, gimana saya doain? Kadang-kadang daripada doain orang, mending doain sendiri. Wah, ini tambah kacau lagi. Baik, operasi berat. Anda mau mendendam, saya kasih gambaran dulu biar berani operasinya. Saya kasih gambaran. Anda mau dendam itu capek. Di dunia dan di akhirat, coba. Nanti di akhirat itu ada yang diseru oleh Allah. Allah menyuruh dalam hadis qudsi, hadis sahih, ainal mutahabuna bi jalali, dipanggil oleh Allah. Mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindunganku. Yang dikatakan matahari hanya sejengkal di atas kepala manusia, dia mendapatkan payung dari Allah. Tidak akan merasakan panas seperti yang dirasakan oleh mereka. Berkumpullah orang yang saling mencintai karena Allah itu. Yang di dalam hatinya tidak ada dendam tadi. Saling mencintai karena Allah, berkumpul, kemudian diserahkan kepada Nabi, dan Nabi menggiringnya melewati telaga Kautsar, minum dari air telaga Kautsar dengan tangan Sayyidina Muhammad SAW. Kalau Anda rindu, dengar ini. Diminumkan oleh Rasulullah, dan siapapun yang meminum air telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun bagi orang munafik dan orang kafir dan orang ahli maksiat, ternyata bagi orang yang hidup saling mencintai tadi, dilewati padang mahsyar seperti disebutkan oleh Rasulullah, ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, meluncur seperti kilat menuju surga Allah. Pada siratal mustaqim dilewati seperti kilat. Orang yang hidup saling mencintai karena Allah. Sekarang tanyakan, mana yang mau nuntut tadi? Tuntut tuh, ketinggalan rombongan Rasulullah. Ayo tuntut, kalau mau tuntut sana. Maka daripada saya repot nanti, hari ini sudah saya maafkan. Ya Allah, pokoknya yang berbuat salah saya tak maafin, saya tak mau nuntut di akhirat. Repot nanti di akhirat. Hari ini saya maafkan, apapun yang dilakukan. Ngapain mau nuntut? Capek tuntut. Mana yang kurang ajar sama saya? Rombongan sudah masuk surga. Tuh, syukurin tuh. Mau pendendam di dunia? Mau dendam? Ini kasih kawasan tentang begitu merepotkannya dendam kepada sesama manusia. Ketahuilah hidup di dunia singkat, paling banter 100 tahun, paling lama 100 pun jarang sekarang. Terlalu banyak makanan aneh yang dimakan sehingga umurnya pun jadi pendek. Orang umur 100 tahun sudah orang dulu kan 120, 30 biasa. Sekarang pun umur 30 kayak 60 tahun. Umur 60 kayak 100 tahun hari ini. Baik. Coba inilah, kalau kita bebaskan di dunia, secapeknya di dunia, ketahuilah sesaat dibanding akhirat nanti. Baik, sudah tahu pedihnya penyakit itu. Kalau mau nuntut, sudah saya tidak mau nuntut. Kalau saya pribadi, saya tidak mau repot di akhirat nanti. Mending jadikan pahala saja daripada jadi beban. Ya Allah, jadikan pahala buat saya aja deh. Orang yang berbuat jahat sama saya, jadikan pahala buat saya. Sujud saya juga kurang, bangun malam tahajud juga nggak banyak. Ya Allah, jadikan saya nak pangkat terus, gitu saja sudah. Baik, setelah itu apa? Sudah tahu ya bahwasanya penyakit itu membahayakan, repot. Tadi doain tuh anggap saja operasi juga berat. Ngoperasi, enggak bisa saya, enggak bisa, belum bisa. Saya lihat mukanya saja nek. Apalagi doain. Ini Buya itu bawa obat aneh-aneh. Enggak. Baik. Agar bisa dioperasi, Ibu pernah sesar? Agar tidak sakit diapain? Kasih bius. Ibu mau dikasih bius tidak? Kasih obat bius ya. Ada saya kasih obat bius ini. Ada 2 obat bius. Yang satu dari Rasulullah, yang satu dari saya. Main-main, tapi main-mainnya tapi ya beneran juga nanti ya. Yang dari Rasulullah ini obat biusnya. Ambil ini obat bius. Agar kita mendoakan orang lain, mengoperasi hati kita tadi mudah dan tidak terasa sakit. Dengar Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaka wa laka bimithlin." Tidak ada seorang muslim mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya, khususnya mereka yang membuat permusuhan itu, yang menyakiti itu, kecuali malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Dikatakan oleh para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul adalah doa di saat
doa untuk orang lain, di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, itu sangat mudah dikabul untuk kita. Artinya kalau kita mendoakan orang yang menyakiti kita, zalim kepada kita ini, doa apapun, malaikat serempak mendoakan, kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan, ada doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, yang dapat kita sendiri. Nggak usah nunggu umroh, kapan berangkat umroh? Kapan berangkat umroh? Duitnya belum ada. Kalau nanti mau doa di multazam biar dikabul, kelamaan, hari ini bisa doa dikabul. Gimana? Cari orang yang paling kurang ajar sama kamu. Doain ya. Dengan begitu malaikat menjawab wala kabitlin. Percaya tidak yang ngomong Rasulullah? Percaya atau tidak? Sudah ringan ya? Masih belum? Yang nggak bisa mempan dengan obat bius hanya orang mati saja. Hati yang mati nggak bisa diobat bius karena sudah mati. Hati Anda hidup, harus mempan obat bius itu. Doain nanti. Jadi kalau Anda marah, mungkin suami Anda punya suami yang agak bikin pegel, cari orang kurang ajar. Ya Allah, semoga suaminya soleh, baik, lembut. Malaikat menjawab, suamimu lembut nanti insya Allah. Dan harus Anda yakin, dan ini mujarab, dan saya amalkan. Saya mujarab. Kalau darah menyakiti langsung saya, ini kesempatan nih, malam ini tak ancam, awas ya, kurang ajar bener sama saya. Allah, semoga rezekinya banyak, panjang umur, pesantrennya besar, muridnya banyak, ulama-ulama. Kan enak begitu, ngapain susah-susah? Ini obat bius dari Rasulullah, harus Anda ambil. Saya tambah. Ada orang yang sudah enak sekali. Cuman guyonan itu hanya untuk menenangkan saja. Obat biusnya sudah beres, sekarang ada obat anti nyeri saja. Saya anti nyerinya begini saja. Kalau sudah Anda marah sama seorang benar begel-begel, sudah jangan doa yang jelek deh. Tidak ada guna. Doain yang baik, pokoknya masuk surga gitu. Masuk surga. Tapi saya tidak lihat wajah. Kalau begini saja, Anda boleh tidak melihat wajahnya, tapi telepon saja atau SMS. Mbak Neng, mohon maaf. Anda harus melihat wajah. Kalau butuh telepon aja nanti, atau WA nanti saya kirim duitnya gitu. Pokoknya saya nggak lihat. Anda udah boleh lihat mukanya, tapi hadiah boleh dikirim. Lihat mukanya sih nggak kuat. Boleh Anda tidak melihat wajahnya, karena mungkin di saat Anda melihat wajahnya akan semakin terbakar hati Anda, menjadi tambah kotor. Anda boleh tidak melihat, tapi jangan tidak mendoakan. Doakan yang baik. Pokoknya gini saya intinya, ya Allah, masuk ke surga ya Allah. Masuk surga. Ya Allah, surga, jangan sampai siksa, jangan sampai masuk neraka. Dia zalim padaku, jangan kau hukum, jangan sampai masuk neraka ya Allah, masukkan surga. Masih beragi gini saja, ya Allah. Saya ngelihat mukanya sudah tidak kuat, tapi tolong ya Allah, nanti kalau masuk surga, tolong surganya beda. Dia di sana, saya yang beda gitu ya Allah. Nah ini anti nyeri ya. Surga itu luas banyak, jangan pusing. Jangan surga dianggap sempit, kamar sana, kamar sini, luas. Biar dia masuk surga sana, nggak ketemu Anda, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk, hilang nanti nyerinya ya. Nyerinya sudah hilang. Masih nggak bisa, belum Isra Mi'raj hari ini. Baik, kita pulang, insya Allah selesai. Cari buku kecil, catat. Cari orang kurang ajar, ganggu, menfitnah. Tapi judulnya yang bagus. Hamba-hamba yang soleh-solehah yang harus aku doakan gitu. Kalau keburu mati, nggak ketahuan kalau kita pendendam. Nah, itu di sini. Baik. Setiap habis sholat doakan. Kami menghimbau kepada siapapun, biasakan mendoakan saudara. Kalau Anda buat grup WA, jangan hanya melihat beritanya saja. Sebut namanya semuanya. Sesaat. Kewajiban bagi Anda, ya Allah, si A, berikan kebaikan. Mungkin dia punya masalah yang Anda dengar. Si fulan. Dua bersahabat yang tidak pernah mendoakan di saat berpisah, dua-duanya pembohong. Cari yang pembohong itu. Mungkin Anda. Karena hakikat pertemuan itu adalah justru di saat berpisah. Itu pertemuan yang sesungguhnya, pertemuan hati. Di saat berpisah masih ingat dengan doa itu istimewa. Kalau orang mendoakan di depan muka, itu mah bisa basa-basi karena habis dikasih sarung minta baju koko tuh sebetulnya. Pak Haji, terima kasih Pak Haji, Masya Allah, minta ditambah itu. Doa yang paling hebat adalah doa di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Lakukan ini semua. Ini pendidikan dari Nabi sekaligus pembersih hati. Baik, insya Allah cukup dari ini. Isra Mi'raj. Rencana jam 9:30 sudah selesai. Baik, ada 10 menit untuk tanya jawab sampai jam 10 ya. Mundur dikit, silakan. Satu, ibu-ibu satu, bapak-bapak satu. Mana? Wah, baik sudah diangkat, nanti kasih habis ini. Jadi 3. Ibu tadi mana? Mana yang angkat tangan? Baik, 1. Mbaknya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, kami ingin mempertanyakan 2 hal. Yang pertama,
ini terjadi di internal kita juga. Sebenarnya kita punya grup di WA. Kita pernah mendengar penjelasan dari Buya Yahya di YouTube ataupun di media-media yang lain mengenai identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kiranya Buya bisa mempertegas lagi secara langsung mengenai identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang kedua, satu aja mungkin ya. Oh, oke. Bagi yang lainnya. Ya, makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ibu-ibu. Ya, ibu itu yang Pak Item tadi sudah angkat lebih dulu, berhak lebih untuk didahulukan. Habis itu maju aja, maju. Mohon maaf, insyaallah pertemuan yang akan datang waktunya akan ditepatkan jam 8 kalau dia sudah mulai. Insyaallah. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Amin, alhamdulillah. Jadi Buya, saya pernah dengar Buya untuk masalah jual beli dua harga. Kata menurut pendapat Buya kalau cuma menawarkan kan belum jadi deal transaksi. Cuman ketika saya ada langsung disekat, nggak boleh. Apa? Haram katanya. Cuman patokan saya tetap sama Buya. Pengen diterangin lebih jelas Buya. Baik. Silakan. Ayo silakan. Langsung. Langsung. Enggak dengar suaranya? Awas, cukup ya panjang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Saya dan suami saya. Suami? Iya maaf ya Buya. Tapi ini mohon maaf sebentar. Kalau aib pribadi, aib keluarga Bukan. jangan disebut. Baik, Bukan takut aib. saya kasih batasan. Takut terlanjur diucap tidak bisa ditarik lagi. Silakan, silakan. Bukan aib. Ini Baik. suami saya kan dia Muhammadiyah dan saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya minta pendapatnya saya saja. Kalau masalah sholat kan agak berbeda. Jadi saya harus bagaimana mensikapinya. Baik, bismillah. Iya. Baik, Hanya Masya itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah masalah identitas. Identitas akidah yang benar, kelompok yang benar adalah 5. Jangan diambil menantu kecuali dia 5. Memenuhi 5 syarat. Yang sudah tunangan batalin. Yang sudah menikah di bawah harus mempercayai yang 5. Termasuk yang bertanya. Karena 5 ini penting. Yang pertama, suami Anda, mantu Anda, tunangan Anda harus dia seorang muslim. Tapi ingat, Islam sendiri banyak dirusak oleh orang di luar Islam. Ada Islam ngacu, Islam buatan mereka, bukan Islam palsu, Islam ngacu. Islam yang benar adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Ya? Ternyata ahli sunnah pun ada yang dipalsukan. Hati-hati, enggak semua orang ngaku ahli sunnah Anda percaya, banyak pembohong. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya adalah ahli sunnati wal jamaati yang tersebar penjuru dunia adalah yang di Indonesia mayoritas, bukan akhir-akhir ini, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyah. Kalau Anda tidak mengerti Asy'ari Maturidiyah, ada ciri khasnya. Biarpun itu bukan ciri pokoknya, tapi ciri khasnya adalah biasa menghafal dengan Allah wujud, qidam, mako. Paham enggak? Mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, qudrah iradah, ilmu haya, sama basar, kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran muttakalima. Ini adalah sifat 20. Kalau Anda tidak hafal, Anda harus mulai menghafal ini lagi. Ini adalah ini ciri khas. Ini adalah yang diajarkan di pesantren-pesantren dengan istilah sifat 20, kemudian sifat kebalikannya sifatnya. Dan sifat Allah tidak hanya itu. Hanya sifat 20 itu diajarkan karena di situ ada dialog dengan orang di luar Islam sana dan orang akidahnya sesat. Sifat Allah banyak, Rahman Rahim sifat Allah. Cuman para ulama dengan sifat itu menjadi ciri khas. Maka yang mengingkari sifat 20 itu pasti bukan mantu Anda.
Batal sudah, batal tunangannya. Mantu gak hafal sifat 20 bagaimana? Apalagi mengatakan sifat 20 sesat. Wah, bahaya ini menantu kok begitu. Harus hafal sifat dulu. Gak bisa, hafalan dulu sebelum akad nikah. Bukan sekedar hafal, percaya. Sifat 20 Asy'ariyah. Setelah itu Sufiyah. Sebab ada orang ngaku Asy'ari tapi benci dengan tasawuf. Awas hati-hati, tasawuf pembersih hati. Yang kelima identitasnya adalah dia harus ikut madhab. Madhabnya apa? Wah, nggak perlu bermadhab, batal jadi menantu. Lalu ikut siapa kalau tak bermadhab? Ikut siapa kalau tidak bermadhab? Islam, ahli sunnati wal jamaati, harus asy'ariyati, sufiyati, bermadhab. Sebab ada orang akhir zaman mengajari kurang ajar sama ulama dengan alasan kita langsung pada Al-Quran dan hadis Nabi. Kayaknya kalau bapak-bapak biarpun yang sekarang paling pinter, kalau dikasih Quran sama hadis suruh sholat gila kalau tidak perkataan ulama. Buka gimana cara rujuk, cara sujud, cara rukuk sampai mati nggak sholat-sholat. Paling enak ngikut ulama, caranya sholat begini, berdiri begitu, kan sudah jadi di kitab fikih. Ketahuilah bahwa identitas 5 ini. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah masalah apa tadi? Oh, 2 harga. Itu bukan pendapat saya, pendapat ulama. Saya tidak punya pendapat. Akad jual beli itu yang dinamakan diharamkan atau tidak sah dan menjadi sebab perselisihan sebabnya adalah jual beli dengan 2 harga. Kenapa kok tidak diperkenankan? Sebab jual beli dengan dengan dua harga ini menjadi sebab perselisihan. Contoh, Pak, ini saya jual bayar sebulan 1 juta. Tapi kalau bayarnya 2 bulan 2 juta, ya kan? 2 harga kan? Tatonya Anda mengatakan ya Bu ya, oke. Itu yang nggak sah. Setelah saya pulang, Anda pulang nagih yang mana? Saya pasti nagih yang gede karena 2 juta. Karena saya jualan. Anda yang bayar biasanya pilih yang mana? 1 juta dong. Maka gara-garanya apa tidak diperkenankan menjadi sebab perselisihan. Karena apa? Saya jual dengan 2 harga. Cuman kalau saya nawarkan, Pak, ini kalau bayar sebulan atau bayar kontan 1 juta. Kalau kredit setahun 2 juta. Pilih mana? Saya pilih yang 2 juta. Oke, berarti kita akad yang 2 juta. Apakah terjadi perselisihan setelah itu? Tidak ada. Berarti itu orang salah paham, dimaafkan. Salah paham. Mungkin waktu ada keterangan Ustaz dia lagi ngeliwat di belakang. Maafkan ya, ya kan. Dan tidak usah dicaci maki dan diolah. Ini hakikatnya begitu. Bahkan jangankan 2, Anda bisa menawarkan dengan 100 model harga. Jadi kredit setahun 1 juta, kredit setelah 100 tahun 100 juta. Jadi 2 tahun 2 juta, 3 tahun 10 tahun 10 juta ini. Jadi kalau kreditnya 100 tahun ya 100 jutaan. Wah, tawarannya ada 100 harga. Saya kredit 100 tahun saja deh. Boleh menawarkan dengan 100 harga. Boleh dengan 20 harga. Boleh dengan 10 harga. Tapi ingat waktu transaksi harus diambil satu. Bukan penawaran, bukan transaksi. Orang harus membedakan. Musawamah, penawaran, bukan akad. Sangat beda, sangat jauh. Berarti itu masalah kesalahpahaman saja. Ya dimaafkan orang salah paham. Baik, bukan pendapat saya. Maaf ya, saya tidak punya pendapatnya. Adapun ukti yang sangat kami muliakan, ketahuilah. Saya titip salam kepada suami. Kalau ketemu saya nanti masalah biarkan. Mungkin dia hanya ikut organisasi saja. Tapi ingat urusan ibadah, keyakinan, keimanan harus sama dengan Anda. Karena untuk mendidik Anda. Kalau tidak, Anda bisa dekatkan kepada program, musuh bergabung. Ini akan mengerti mana yang hak. Tanpa harus dengan permusuhan. Dengan keindahan. Ajak suami Anda untuk bergabung. Kita ada tim bergabung. Nanti akan kenal. Ya, karena apa? Mungkin dia adalah juga orang awam. Karena lingkungannya seperti itu. Bukan orang yang enggak. Dia mungkin orang sangat lembut hati. Hanya lingkungannya saja. Akhirnya menjadi membid'ahkan maulid dan sebagainya. Dia ikut-ikutan. Membid'ahkan ini. Mungkin ikut-ikutan. Karena dia adalah mungkin orang yang tidak berilmu. Makanya paling enak justru orang awam. Orang awam itu kalau dibenahi sangat gampang. Tapi orang setengah ngerti itu sok. Repot. Ya kan? Baik, itu saja insya Allah. Jadi didekatkan saja kepada kebaikan, kemuliaan. Insya Allah bakal kembali kepada akidah kita ahli sunnah. Apalagi dengan istri yang sangat dicintai. Sangat mudah dengan bahasa yang lembut, indah. Dibawa. Tidak usah dengan caci maki olahan. Dekatkan saja. Nanti ada tim di sini. Nanti disampaikan bahwasanya ini suami saya nanti akan bergabung dengan pergaulan yang indah, yang baik. Ketahuilah kebenaran akan masuk ke dalam hatinya. Ini saja dan mohon didoakan juga. Banyak program-program yang harus kita hadirkan. Radio kita masih belum maksimalnya. Doakan agar segera maksimal. Yang dari
Bogor 1089. Paling tidak biarpun belum maksimal Anda wajib menghafal. Mungkin ditambahi di sini. Kalau identitas tadi ada 5 tambah 6 harus menghafal 1089. Nah, kalau Anda hafal gelombang radio AM 1089 dipermasalahkan ini kayaknya. Kan paling enggak, kalau enggak hafal gimana memberitahu yang lainnya? Kalau Anda hafal, mungkin ada orang tidak hafal mendengar. Tapi karena tidak hafal tidak bisa menyampaikan yang lain. 1089 AM adalah radio apa? Itu radio yang ada di Bogor AM. Anda bisa beli radio kecil AM. Anda bisa mendengar waktu di dapur dan sebagainya. Pengajian ini pun juga didengar di seluruh Nusantara. Jadi insya Allah ya ini program radio. Juga program kami ingin, Ibu mohon doakan barangkali nanti ada pejuang-pejuang. Kita ingin ada stasiun radio juga yang ada di Tangerang. Kemudian juga kita ingin ada pondok pesantren di Tangerang. Semua kan? Kita juga ingin ada sekolah-sekolah di Tangerang. Banyak program. Intinya apa? Kita ingin membuat program sebanyak-banyaknya. Sebab setiap ada program ada orangnya. Orangnya itu adalah keluarga kita semuanya. Macam-macam deh. Buat apa saja. Mungkin wah pokoknya kita buat sekolah. Iya. Kalau ada usaha, siapa yang punya usaha bergabung dengan usaha Al-Bahjah. Tapi kan intinya ikatan. Kami rindu untuk mengikat semuanya. Kami ingin bahwasanya kita tidak akan berpisah sampai kita ketemu Rasulullah. Sehingga saya itu membuat macam-macam. Termasuk program akhir ini kami sampaikan. Semua jamaah kalau bisa ini bergabung dengan kami dengan infak wajib. Kaget dengan infak wajib. Kok infak wajib? Mewajibkan diri maksudnya. Setiap orang hendaknya bisa mendaftarkan diri ke Al-Bahjah, lalu siap membayar setiap bulan sebanyak 1.000 rupiah. Melihat sebanyaknya agak kaget. 1.000 rupiah sebulan. Saya bukan yang saya pentingkan uangnya, tapi saya penting Anda tuh mengikat dengan kami. Jadi terdata ada. Setiap bulan ingat. Di saat Anda mulai lupa, ditagih sama tim. Di sini juga belum didaftar di sini. Minimal 1.000, terserah paling banyak terserah, bebas. Kurang dari 1.000 boleh nanti ngajukan permohonan, Buya saya tidak bisa 1.000 minta 500, saya kasih tanda tangan nanti. Tujuan saya apa? Saya pengen di antara kita tidak berpisah sampai kapanpun. Itu yang kita inginkan. Sehingga apa? Di antara kita bisa saling menyelamatkan. Mungkin saya kepleset, tapi Anda saya ikat, malah Anda narik saya. Saya tidak ada jaminan masuk surga kok. Makanya saya tidak pengen pertemuan hanya sesaat. Enggak. Harus pertemuan terus, membuat program yang macam-macam. Dari 1.000 yang Anda berikan kali 2 menjadi 2.000, mungkin jadi bata merah 1, tapi diinjek oleh orang penghafal Quran, Anda akan dapat pahalanya kok. Bahkan saya punya jangka panjang khayalan. Mungkin Anda harus meninggalkan sini karena sebuah tugas atau apa. Anda harus pergi ke Singapura, ke Malaysia, atau Anda pergi ke Aceh. Tak taunya Anda menjadi pengusaha besar di sana. Usaha di sana menjadi pengusaha, punya perusahaan 20. Akhirnya apa? Karena sudah ngurusin duit gede, lupa dengan Al-Bahjah, kan begitu? Nggak pernah datang ke ke Tangerang pun, ya hari raya sudah pas nggak ada pengajian Buya, kan lupa sudah. Tak taunya nomor Anda disimpan sama tim, ditelepon. Assalamualaikum Mbak Haji di mana? Oh, saya ada di Aceh ini. Ini siapa? Saya tim dakwah Al-Bahjah Tangerang. Bapak masih ingat apa ya? 1.000 rupiah per bulan. Astagfirullahaladzim, sudah 2 tahun saya tidak bayar. Ya Allah, mohon maaf. Ingat artinya. Akhirnya utangnya berapa? 12.000 kali 2. Berapa? 24.000. Wong tokonya perusahaannya 20, akhirnya sudahlah saya kirim 20 miliar. Bisa jadi begitu. Amin Anda itu nanti. Nah kan? Jadi gede. Tapi Anda tidak akan hilang. Coba. Kalau tidak ada nomornya hilang, sudah lupa. Dengan kekayaannya lupa. Akhirnya tidak sedekah. Tidak berbuat baik. Tidak ingat kita. Bahkan mungkin gara-gara nomor ini di saat Anda bingung menyekolahkan anak di mana, akhirnya tanya, Dek, Al-Bahjah sudah berkembang, ada sekolahnya di mana bisa menyekolahkan ini? Biarpun ada nyumbangnya 1.000-an ya, nggak penting masalah uang. Yang penting Anda saya ikat kok, harus diikat, saya nggak mau. Tak ikat semuanya. Saya pengennya seperti itu. Karena apa? Begitulah yang diinginkan. Sebab kalau ikatan kita bukan dengan ikatan kebaikan, maka menjadi permusuhan. Disabdakan oleh Rasulullah, disebutkan dalam Al-Quran, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan itu kalau bukan karena Allah akan menjadi sebab permusuhan. Biarpun bapak dengan anak, ibu dengan anak akan jadi musuh. Tapi kalau dengan kebaikan semacam ini, ternyata menjadi sebab kita saling menolong nanti di akhirat. Makanya kita ingin ikat. Nanti kalau bisa nanti tim membuat kursi, meja di depan sana untuk daftar. Nama saya begini, nomor telepon ini, tolong sampai kapanpun dicari saya. Ibu 1.000 rupiah minimal. Kalau tidak punya duit nanti bilang ke saya pinjamin. Kalau tidak bisa pinjam saya kasih. Pokoknya Anda nyambung dengan Al-Bahjah.
nanti lewat belakang Buya, saya tidak punya 1.000 rupiah, nanti daftar nanti. Tapi nggak boleh Buya langsung berikan ke Al-Baca, enggak. Saya berikan ke ibu, ibu ngasihkan ke Al-Baca, biar ibu yang nyambung. Buya langsung aja kasihkan Al-Baca. Oh nggak mau saya begitu. Saya kasihkan dulu kepada bapak 1.000, nanti bapak kasihkan ke Al-Baca, biar anda punya ikatan langsung. Tujuan kami adalah itu, nyambung hati, nyambung. Kalau sudah begitu anda merasa memiliki perjuangan ini. Dan setelah itu terus akan ada semangat, sehingga kita tidak akan putus. Dan ingat, tanda orang ikhlas adalah orang yang tidak pernah malu di saat harus bersedekah sedikit. Kadang malu 1.000 enggak. Mungkin Anda biasa miliaran, silakan miliaran bangun pondok di sana. Tapi program 1.000 ini khusus. 1.000 minimal. Oh, 1.000 kok kecil banget deh. Gaji saya begitu, ya 5.000 silakan. 20.000 ya silakan, tapi minimal 1.000. Itu pun boleh pinjam kan, enak. Pokoknya Anda tidak boleh lepas. Itulah resikonya kalau ngaji di sini itu, diikat, tidak boleh kemana-mana. Bila pun Anda pergi kemana, hati Anda tetap sambung dengan program kami. Transfer dari Amerika 1.000 rupiah. Bingung pakai dolar dipotong lagi. Pokoknya 1.000 rupiah. Baik, itu maksud kami ya. Semoga kita terlalu sambung. Kita pengen punya program-program besar. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, sampai ketemu lagi di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan cinta-Mu ya Allah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari hati kami kebencian, dengki dan dendam ya Allah. Jauhkan dari hati kami kebencian, dengki dan dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, jika ada orang menyakiti kami ya Allah, kami mohon jangan hukum mereka ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka Kau hukum, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki kepada seseorang, maka kami mohon tambahlah keberhasilan mereka dan hilangkan kedengkian di hati kami. Jika ada orang mendengki kami, maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan kedengkian di hati mereka. Ya Allah, kami tidak ingin, ya Allah, jangan sampai hati kami sakit dengan kedengkian dan benci itu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang ada di sini ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, maka kami mohon pertemukan hati kami ya Allah dalam cinta karena-Mu, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah, sehingga yang ada di hati kami ada kerinduan, di hati kami adalah kasih sayang dan cinta, tidak ada kebencian dan benci di antara kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami bertemu saat ini, mudahkan kami kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang memiliki hati kami, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah, Engkau yang menguasai jasad kami ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris atau yang lainnya, lembutkan hati mereka. Yang memutus tali persaudaraan adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka mudah memaafkan ya Allah, sehingga hidup mereka indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dalam akidah yang Kau ridhoi, akidah Islam ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati ya Allah. Senantiasa belajar bersihkan hati, caranya ahli tasawuf, dan mengikuti para imam madhahib ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Jauhkan kami dari penyelewengan dalam akidah, jauhkan kami dari penyelewengan dalam akhlak ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami pemimpin yang mencintai dan dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pemimpin kami ya Allah, pemimpin kami ya Allah. Dan jika ada di antara mereka hamba-hamba-Mu yang belum kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka agar mereka kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang busuk jauhkan dari kami dan anak keturunan kami ya Allah.
Maka kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak kehukum lagi ya Allah. Dan jauhkan kami dari mengambil hak orang lain, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari segala dosa. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari melihat aib orang lain. Maka kami mohon ya Allah, tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami. Kami tidak ingin melihat aib mereka ya Allah, dan tutup aib kami dari mata mereka. Dan kami mohon buka aib kami di mata kami sendiri, agar kami mudah untuk memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, maka kami mohon jadikan kami mudah melupakannya ya Allah. Jangan sampai kami mengingat-ingat ya Allah, mudahkan kami melupakan kesalahan siapapun kepada kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon jadikan mereka ahli-ahli surgamu ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Karena mereka telah berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, maka kami mohon jaga keluarga mereka, berikan kepada keluarga mereka segala kebaikan, dan kirimkan bersama kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, anak-anak kami semua, jaga mereka semua ya Allah, semua ya Allah yang bersama kami jaga ya Allah. Pembantu-pembantu di rumah kami jadikan mereka ahli surga, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka ya Allah, yang bekerja bersama kami ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka bimbingan ya Allah, untuk bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini, yang di dalam masjid atau di luar masjid, yang berdagang, yang berjalan mendengar suara ini, jadikan mereka orang-orang yang kau muliakan. Ampuni mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jangan kau tinggalkan satupun ya Allah. Sungguh kau maha kuasa. Itulah kerinduan kami, keinginan kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.